Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Culam Susu, curhat malam suka-suka. Ya, akhirnya balik lagi nih bos, bareng gua Satria Panji. Udah lama banget kayaknya ya, hampir sebulanan lah kalau nggak salah nih. Gila, baru kepegang lagi nih bos buat bikin Culam Susu lagi. Ya, sambil lihat fenomena-fenomena sekitar mungkin yang masih relevan, yang mulai aneh, mulai gak jelas, atau bahkan juga banyak sih ya, yang membaik, terutama seputar COVID nih. Ya, gue ceritanya pakai masker nih, masih edisi pandemi sadar COVID gitu. Ya, jadi buat malam ini langsung aja, nggak terasa Culam Susu udah yang ke-13 ya. Yang ke-13, gua nggak tahu abis ini apakah masih bisa nih provide versi visualnya ya, atau memang fokus ke audionya aja. Pasti nanti coba gue pikirin ke depannya biar lebih gas, lebih enak lagi, lebih pol lagi, lebih maksimal lagi. Dan ya berasa juga sih udah lama nggak bikin Culam Susu, udah banyak banget yang mau diomongin, di sharing, dicurhatin. Karena mulai kesini-sini emang gue rasa agak bergeser ya tadinya. Mungkin pengalaman gue, terus juga fenomena-fenomena sekitar, malah sampai yang viral, pokoknya jadi bebas aja lah. Ini juga Culam Susu kan, suka-suka aja gitu. Nah, buat para nikmat susu, sebutan apa ya, sebutannya nggak ada, bebas aja lu mau nyebut apa, culamers kayak apa, susu kurs apa, penikmat susu apa, buat semuanya pendengar semua. Buat kali ini tema yang mau gue bahas ini lumayan inilah berdekatan sama kita nih, dan sering dibahas juga, lumayan jadi pro kontra perdebatan gitu. Nah, ini gue coba ulas dari sisi gue ini gue pribadi nih, bebas aja lah, juga suka-suka kan. Kita mau bahas mengenai privilege gitu. Privilege atau apa, keistimewaan lah, atau lo ibaratnya punya advantage ya, apa ya yang enaknya ya, keistimewaan itulah ya, keuntungan, keistimewaan, sehingga lo lebih punya kesempatan dari orang lain gitu. Contohnya tadi di awal kita nyinggung COVID ya, alhamdulillah pandemi sudah berakhir, bukan berakhir, sorry, maksudnya gak melandai. Gila, gue berani banget ngomong pandemi berakhir, jadi mulai melandai gitu, alhamdulillah. PPKM udah pelan-pelan dilonggarin gitu kan, rumah sakit keterisiannya udah mulai banyak yang kosong gitu ya. Semoga nih teruslah gitu berlanjut konsisten sampai benar-benar nihil kasusnya, sampai benar-benar minimal banget, dan tenaga kesehatan kita juga bisa sigap gitu untuk merawat nanti saudara-saudara kita yang kena COVID gitu. Gak kayak waktu itu yang gelombang di awal kan, yang lagi parah banget itu gelombang kedua. Kalau dia nggak punya privilege ya, masuknya ke privilege tadi itu kan, jadi susah dapet kamar apa segala macam. Walaupun katanya sih di luaran sana, oh enggak, mau orang kaya orang miskin segala macam tetap sama, harus antri karena rumah sakit semuanya full, kita nggak bisa. Tapi tetap aja sih menurut gua ada sebagian orang juga yang dapat privilege itu gitu, entah pejabat kah, atau orang penting, atau orang tajir, sultan dan lain-lainnya, masih bisa dapat rumah sakit gitu pada saat waktu itu lagi parah-parahnya nih ya. Walaupun dia kena COVID bisa ada keuntungan lebihnya di situ, dia mungkin punya lebih materi, mungkin juga bisa handle sendiri gitu untuk perawatan dan ya gue nggak tahu lah, mungkin itu contohnya, nanti bisa lo komenin aja gitu. Nah, cuma di sini gue nggak mau ngomongin COVID lagi ya, bosan lah, capek juga ngomongin COVID mulu. Yang pastinya privilege ini pasti idaman lah, idaman buat semua orang, idaman, pengen lah tiap orang punya privilege sesuatu ke dalam hal apapun gitu, dimudahkan dalam urusan-urusan dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya sehari-hari. Itu yang dia pengenin lah, dia dapat privilege itu. Nah, di sini gue simpel aja nih biar nggak kelamaan. Gue juga udah ngantuk juga nih, gila. Sekarang jam 22.32 nih, kalau lo nggak percaya nih, buset. Mana nih? Nih jam nih. Duh, kelihatan anjir. Gak kelihatan bos, susah. Jam 10:30 malam.
emang gue udah niat banget nih harus jadi nih malam ini Culam Susu yang ke-13 ini. Itu kan sebelum mungkin nanti kalau emang ternyata harus pindahnya formatnya full audio aja, nggak gue upload visualnya di YouTube, mungkin nanti akan gue evaluasi lagi gimana baiknya ke depannya gitu. Yang jelas balik lagi ke privilege tadi ini, karena ngomongin privilege tadi terutama gue ya nggak ada privilege gitu kan, siapa gue ini orang nggak jelas ini kan, tiba-tiba curhat malam suka-suka gitu, nggak ada angin, nggak ada apa, ngapain bikin-bikin kayak gini nggak jelas gitu kan. Ya jadinya ya ala kadarnya gitu, nggak yang pakai mikrofon yang bagus atau headphone bagus di studio dan lain-lainnya gitu kan. Ya makanya gue bersantainya di pantai nih kan, ceritanya nyantai aja gitu di pantai, jadinya efek-efek kayak ya biar melupakan kondisi yang lagi kurang baik akhir-akhir ini. Oke, jadi di sini gue mau ngejelasin 3 alasan tuh kenapa privilege itu penting banget, dan tadi idaman semua orang, siapa yang nggak mau dapat privilege kan. 3 alasan kenapa privilege itu jadi penting. Alasan yang pertama, kenapa orang perlu privilege itu, karena kalau kita punya privilege, kita tidak takut bodoh atau goblok. Kenapa kita tidak takut bodoh kalau kita punya privilege? Karena pendidikan kita terjamin. Ya memang banyak orang kaya di luar sana yang goblok juga itu tadi ya, tapi segoblok-gobloknya mereka, ya paling nggak sekolah bisa sampai S1 gitu kan. Nah, bandingin sama saudara-saudara kita yang kurang beruntung, mau lulus SMA atau bahkan SMP, SD aja tuh harus perjuangannya misalnya jalan berpuluh-puluh kilo, harus nyebrang sungai dulu dan lain-lain gitu. Dalam hal pendidikan ya, mereka nggak takut bodoh gitu. Ya at least kalau nggak masuk PTN ya, perguruan tinggi negeri misalnya buat S1-nya, bisa masuk swasta yang bagus gitu kan. Jadi segoblok-gobloknya dia, ya karena orang tuanya mungkin punya dana segala macem, dia punya privilege itu tetap dibiayain gitu. Nah, orang tuanya nggak mau juga dia ibaratnya SMA doang atau gimana. Ya semalas-malasnya kuliah, lu mau nyelesain 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kan endingnya nanti bisa lulus juga gitu. Atau kalau misalnya lu nggak lulus, ya lu pindah lagi, kuliah lagi kemana gitu, sampai lulus mungkin. Ya masalah duit bukan masalah kan, lu punya privilege itu, orang tua lu tajir, apa bisa mampu ngebiayain gitu kan. Jadi itu yang pertama ya, tidak takut bodoh atau goblok. Makanya banyak sekarang sarjana tidak tahu dari mana asalnya, ya yang gue bilang pemikirannya masih kayak banyak bocah aja, pemikirannya sempit, terus nggak luas, hanya melihat dari satu sisi gitu ya. Rata-rata kebanyakan netizen kita kan kayak gitu kan. Gue nggak menggeneralisir atau mengunderestimate, wah berarti yang komen itu nggak berpendidikan atau bagaimana. Mungkin sebenarnya banyak yang berpendidikan, karena toh untuk mengakses sosial media kan ya lu perlu, ibaratnya lu mampu lah ya, lu beli HP, kuota dan lain-lain, lu cukup melek teknologi, dan itu menurut gue orang berpendidikan yang bisa sebagian besar yang mengakses itu. Entah kenapa kok komen-komennya goblok gitu kan. Misalnya lagi ngomongin prestasi atlet kemarin juara olimpiade, yang dibahas agamanya, nggak ada nyambung-nyambungnya. Ya maksudnya ya oke, misalnya yang peraih medali emas itu mungkin berbeda keyakinan sama kita, tapi kan nggak berarti orang lagi yang dibahas mereka dapat medali emas, medali perak, perunggu gitu kan, berprestasi bagi negara, wah dia itu pasti nggak masuk surga, itu pasti neraka, itulah nggak ada hubungannya bos. Mungkin itulah contoh banyak orang berpendidikan tapi mungkin goblok gitu loh. Ya nggak tahu gimana lulusnya atau bagaimana caranya. Tapi tenang, itu kan keuntungan privilege nomor 1, tidak takut bodoh. Maksudnya ini lo bisa tetap dapat pendidikan lah, terjamin. Alasan yang kedua, kenapa privilege itu penting, gua belibet banget, yaitu adalah tidak takut gagal. Dalam artian kayak ya lu tadi nih dari pendidikan ya, kita naik dikit lu ibaratnya udah lulus nih, lu mau kerja apa sih? Berarti lu mau wirausaha, bisnis,
atau lo jadi kerja kantoran dan lain-lain, ya tenang aja, orang yang punya privilege itu tidak takut gagal. Kenapa? Balik lagi, dana orang tuanya mungkin nggak berseri, nggak terbatas kan. Oke, let's say ada yang bilang, enggak, gue bangun bisnis gue dari nol nih, gue berjibaku, banting tulang segala macam, nyari keringat gue, kayak gue dari nol gitu. Lu jangan underestimate, gue juga pernah gagal dan sampai kayak ke tahap sekarang dia udah sukses gitu kan. Tapi tunggu dulu bos, ini poin tidak takut gagalnya. Kalau lu punya privilege, orang tua lu mampu biayain segala macem, even lu nggak punya modal, ya kalau lu gagal kan orang tua lu masih bisa menampung lu, masih bisa menghidupi dan lain-lain. Lu juga nggak takut jadi kayak gelandangan lah, nggak takut nggak punya rumah dan lain-lain. Beda bos kalau orang yang nggak punya privilege. Kadang tuh nyekolahin anaknya itu setengah mati, gila. Harus menyalahi pinjaman sana sini, mungkin nyari beasiswa, mungkin buat yang kurang mampu dan lain-lainnya. Pokoknya segala cara biar dapat gelar itu gitu. Nah makanya rata-rata orang yang nggak punya privilege ini ya udah langsung karirnya kantoran aja lah atau pegawai dulu aja lah gitu. Ya karena ya pada zaman itu tuh pendidikan tuh mahal banget dan lu mau nggak mau harus sukses. Gagal tuh kayak bukan pilihan gitu kan. Jadi ya lu harus manfaatkan kesempatan itu. Oke, lu mau ngebangun bisnis tapi lu nggak punya privilege. Ketika lu gagal, siapa nanti yang nge-backup lu gitu? Sedangkan keluarga lu, orang tua lu udah berharap, wah anak gua lulus sarjana gini-gini terus bisa kerja, terus bantu perekonomian keluarga segala macem. Tapi ketika lu malah bahkan ada yang sampai minjem duit ke bank buat usaha bisnis dan lain-lain, tapi ternyata lu gagal, ya udah habis, kelar gitu kan. Lalu udah malah makin susah mungkin ya. Walaupun tadi pendidikan lu dengan penuh perjuangan bisa bagus, tapi mungkin salah strategi atau itu tadi karena nggak punya privilege, coba-coba bisnis juga gitu ya. Walaupun lu juga udah belajar misalnya kan, tapi kan who knows juga kan, bisnis gak ada yang tahu kan. Yang orang paling pintar pun aja bisa jadi gagal dalam bisnis. Itu balik lagi, orang yang nggak punya privilege itu ya dia nggak ada pilihan. Dia mungkin mau aja bisa dari nol bisnis, tapi opsinya itu gagal tuh nggak ada dalam opsinya dia gitu. Kalau gagal ya tadi utang banyak, terus keluarga juga harus ada yang dinafkahi mungkin, sandwich generation kan. Jadi boro-boro udah kadang mikirin nikah dan lain-lain, keluarganya dia aja dulu perlu dibiayain. Jadi kurang lebihnya gitulah. Yang kedua ya, privilege itu penting karena orang yang punya privilege itu tidak takut gagal. Yang ketiga nih, yang terakhir ya, privilege itu penting. Kenapa? Karena orang yang punya privilege itu tidak takut salah. Salah. Jadi semoga ini hanya oknum-oknum aja ya, cuman ya atau kadang gue miris aja ngeliatnya gitu. Bokap gue punya jabatan ABCD nih, bokap gue jenderal apa, pangkat segala macem lah. Tapi dengan itu kenapa oknum-oknum ini ya malah seenaknya gitu kan? Mungkin dianggapnya kan dia punya privilege itu, melanggar lalu lintas, terus berbuat seenaknya gitu, tidak menghormati hak-hak orang lain gitu. Ya jadi dia mikirnya kayak, oh serah gua dong, bokap gua gini gitu, atau keluarga gua punya backingan ini. Jadi dia ngerasa kayak apapun yang dilakukan tuh pasti bener gitu ya. Kalaupun salah ya harus bener, karena itu tadi dia ngerasa punya privilege, jadi tidak takut salah. Ini yang bahaya sebenarnya sih bos. Semoga nih yang ketiga nih alasannya oknum aja ya. Cuman ya fakta di lapangan lah miris saja, masih banyak kita temuin yang kayak gitu. Mungkin juga di kantor ada yang kayak gitu juga, anaknya direktur apa ini apa, walaupun kerjanya dia nggak bener gitu kan, goblok tadi itu salah, masih dibenerin gitu, masih ibaratnya nggak dipecat atau negur aja, bahkan mungkin sungkan kali atasannya ya, karena itu tadi mungkin dia anaknya direktur siapa atau titipan dari mana dan lain-lain. Nah itulah yang gue bingung juga nih. Semoga yang alasan nomor 3 ini yang tidak takut salah ini oknum aja dan nggak semakin menjamur lah di lingkungan kita, tidak semakin merajalela atau seenaknya gitu orang-orang yang punya privilege ini. Nah jadi bos, nih kesimpulannya, opini gue pribadi, tadi kan katanya privilege itu penting, setiap orang pengen punya privilege. Nah yang gak punya privilege itu gimana nasibnya? Gimana bos? Tolonglah. Kan kita juga mau dong punya privilege gitu kan, iya gak?
Nah jadi ini penting nih. Kalau emang lu terlahir gak punya privilege gitu kan, yang mana sebenarnya kita kan gak bisa milih lahir di keluarga apa, lingkungan apa, agama apa, suku apa, dan lain-lain yang mungkin ada kaitannya ke privilege tadi itu, ke akses-akses apa pendidikan lah mungkin, atau kerjaan dan lain-lain, atau hal lain lah, semuanya lah yang berkaitan sama privilege. Ya opsi lu ada dua nih, dari gua nih yang gak punya privilege, opsinya ada dua, simple aja. Yang pertama, ya lu dapetin itu, lu dapetin privilege itu. Contohnya gimana bos dapetinnya? Ya lu kalau misalnya orang miskin, udah salah satunya ya lu harus sukses, lu harus ngebangun privilege lu sendiri. Selalu sekolah, pendidikan, nyari beasiswa sampai mana aja deh gitu. Usaha ini pokoknya lu sekolah tapi dengan biaya lu sendiri, usaha lu sendiri, mau lu sambil jualan kayak begadang apa, kerjaan lain. Kerjaan lu, sekolah lu tuh kelar gitu misalnya. Terus lu ngebangun karir, begitupun juga di kantor. Ya lu kerja keras sampai dapat posisi yang oke gitu, misalnya jadi pejabat apa. Jadi mana nanti di situ lu yang mendapatkan privilege itu gitu. Tapi tentunya harapannya kalau lu udah mendapatkan itu, lu bisa mengerti gitu alasan dibalik itu kenapa perjuangan lu. Jadi lu nanti gak semena-mena. Oke, lu punya privilege, tapi lu juga bisa mengajarkan ke anak lu gitu kalau privilege ini tuh harus digunakan dengan baik gitu untuk hal yang positif. Jangan yang tadi yang jelek-jelek itu, jangan jadi goblok, jangan ngasal-ngasal biar gagal gitu kan. Tetap harus serius gitu kan. Terus juga jangan seenaknya yang berasa gak punya salah gitu-gitu. Itu jadi penting banget itu lu mendapatkan privilege itu, ya udah nggak ada caranya yang lain lagi. Atau opsi dua ya lu pasrah aja, yang udah terima aja gitu kan. Lu kondisinya ketika terlahir nggak ada privilege dari apapun, keistimewaan apapun, kelebihan apapun, biasa-biasa aja nih, normal people kayak gue kan, ya lu dapetin itu privilege. Atau ya lu pasrah aja, terima aja keadaan, terima nasib gitu kan. Ya lu mungkin cuma bisa ngomong di belakang, kok sih dia gini, wah dia enak banget gini. Ya udah lu jangan ngeluh, udah lu tadi kejar itu tadi. Ya emang hidup tuh gitulah bos, keras kan, hidup keras, nggak bisa milih dan lain-lainnya. Ya lu berjuang dari situ. Ini tuh aja bos yang ngebahas privilege. Gua nggak tahu udah ngoceh berapa lama nih, tapi semoga bisa membawa apa ya, ada yang bisa lu ambil dari sini. Juga curhat asal-asalan kan, opini asal-asalan, semoga bisa bermanfaat. Dan tetap ditunggu Culam Susu selanjutnya. Thank you banget buat yang udah stay tune dari tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.